Happy weekend Marketeers, kembali lagi bersama saya Ayu Ambalika dalam Marketeers Coast to Campus episode ke-21. Hari ini saya akan menemani Marketeers selama 1,5 jam ke depan. Dan seperti biasa, Marketeers Goes to Campus akan memberikan inspirasi serta sudut pandang creativity, innovation, entrepreneurship, dan leadership yang telah atau akan dilaksanakan oleh Lembaga Pendidikan Tinggi di Indonesia. Terlebih dahulu, saya akan menyapa Bapak Hermawan Kartajaya, Founder and Chairman Markless Inc. yang hari ini live dari Bandung ya Pak. Apa kabar Bapak? Ya, saya di Bandung, di lobi Trans Hotel. Saya pakai Eiger semua ini, Eiger. Baru dikasih. Nah, pakai sandalnya Eiger, sorry ya. Nah, ini celananya Uniqlo. Nah, baru beli kemarin di Trans Hotel. Aku kan keliling terus ini umur 74. Nah, jadi Uniqlo sisanya Eiger ya Pak ya, cinta Indonesia sekali. Eiger. Jadi aku mengunjungi kantornya, waduh luar biasa. Dan aku muat di Instagram loh, kalau mau lihat itu dengan cepat 1.000 lebih view-nya, luar biasa. Ternyata Eiger itu dari Bandung nasional. Nah, saya siap glamping. Glamping di Lembang. Apa nih Pak rencananya mau glamping Pak? Ini sebentar lagi sama Tete Poti, sama Tinus. Dan ini ada Rai juga. Ya, lagi ngikut. Ayo Rai, sini. Rai sudah siap pakai celana pendeknya. Pertama kali lihat Rai pakai relax gini ya. Aku senang dari Jakarta khusus ke Bandung. Aku kangen sama dia, tak ajak glamping. Satu malam, besok sama-sama balik Jakarta. Nah, hari ini SGU ya. SGU Dr. Filiana Santoso dan Pak Muhammad Irhas Effendi dari Jogja ya. Ya, ini Ya, ini edisi ke-20 ya, 21 ya. Tiap Sabtu kita saling belajar ya mengelola kampus. Karena saya kebetulan di Dewan Pendidikan Tinggi. DPT ya. Iya Pak. Jadi saya diminta itu Prof Nizam itu kan teman baik saya Pak. Iya. Dari Jogja itu. Ya. Jadi saya baru dari Jogja 2 kali. Dua minggu lalu membantu Rumah Sakit Sadewa. Konsultannya Rumah Sakit Sadewa punyanya Pak Asto itu Pak. Asto ya betul. Saya juga yang melakukan rebranding Jogja loh Pak. Iya. Jadi yang dulu Never Ending Asia ya. Never Ending Asia. Wah ngerti. Saya sama Pak Sultan dekat. Sama Pak Jos ya. Nah nanti juga saya nyumbang stunting di Jogja lewat Gusti Bendoro Pak. Gusti Bendoro. Ya, jadi saya punya Pak Imawan kalau ke Jogja lagi. Jadi kita bikin komunitas ini, Amba ini dari Bali Pak. Oh iya. Cuma 1 tahun dulu di Inggris. Jadi dia yang membawakan acara ini kita usahakan supaya 1,5 jam, tapi paling nanti karet 15 menit. Nah, ini forum belajar. Jadi kalau Bapak nanti tidak ikut bicara lagi, kirimlah orang untuk selalu hadir di sini, Pak. Jadi ini kan saling belajar MBKM, Merdeka Belajar, Kampus Merdeka. Ya, itu dulu. Silakan, Mbak. Baik, Pak Hermawan, terima kasih. Semoga seru-seru terus ya, Pak ya di Bandung. Nah, Marketeer, sebelum kita masuk nih ke segmen pertama, saya akan menyapa terlebih dahulu para narasumber yang sudah hadir bersama kita secara virtual pada hari ini. Ada Ibu Dr. Renat Filiana Santoso, Rektor Swiss German University. Halo, selamat pagi Ibu. Selamat pagi Mbak, salam sehat semua Mbak Ayu. Salam sehat Ibu, apa kabar? Sehat selalu, luar biasa. Terima kasih. Walaupun di tengah pandemi. Kalau boleh tahu dari mana? Masih dari rumah nih, masih udah WFH hampir 2 tahun gitu. Tapi kita harus tetap semangat ya. Harus tetap semangat semuanya. Terima kasih Ibu. Baiklah, Marketeers, kita akan beranjak ke
pembicara kita yang kedua ada Bapak Muhammad Irhas Effendi, Rektor UPN Veteran Yogyakarta. Halo Bapak, selamat pagi. Selamat pagi Mbak Ayu, sehat-sehat Mbak Ayu. Assalamualaikum. Sehat Bapak. Apa kabarnya Jogja Bapak? Alhamdulillah sehat-sehat baik nih. Masih merah kayaknya. Kondisi. Iya Pak, di Indonesia masih seperti itu. Iya. Baik. Nah Marketeers, sebelum kita beranjak ke segmen yang pertama nih, kita akan melihat dulu highlights Marketeers Goes to Campus episode sebelumnya. Silahkan. Ini prajurit-prajurit TNI Angkatan Darat kita banyak. Kenapa nggak menjadi mahasiswa? Dengan cara apa? Digitalisasi. Jangan sampai mereka-mereka prajurit-prajurit yang ada di perbatasan, mereka tertinggal ilmunya. Karena apa? Mereka tidak bisa sekolah, padahal mereka menjaga negara ini. Entrepreneurship Smart Guide Model yang merupakan tools bisnis yang sangat mudah diaplikasikan dan cukup membantu mahasiswa dalam menjawab problem dalam membangun bisnisnya dengan didukung oleh dosen berpengalaman dalam bidang industri. Kalau ditanya mau jadi apa kampus kita? Digital, kurang Pak buat saya. Digital itu keniscayaan, harus. Sekarang universitas kita menyiapkan SDG, menyiapkan genset itu harus punya vision udah. Ya, baik Marketeers, sebelum kita berbincang kepada narasumber pada hari ini, kita akan mendengarkan dulu paparan dari Pak Hermawan Kartajaya mengenai konsep dari entrepreneurial marketing. Silakan Bapak. Ya, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya cuma mau sedikit saja bahwa MBKM ini dari pengalaman saya kalau berkunjung ke cabang-cabang saya, Bandung, Solo, Semarang, Jogja, Surabaya, Bali, saya sering mengunjungi PTN dan PTS. Sukarela Pak, sukarela, bukan pakai uangnya dinas dari Dewan Pendidikan Tinggi, tapi saya mendapatkan kesan kalau PTS itu lebih gampang, lebih fleksibel daripada PTN. Betul. Jadi kalau hari ini tamu saya dua-dua PTS, PTN ini Pak kan kita Pak. Sabtu kan gantian ini, dua-dua PTS, mestinya gampang sekali mengadopsi jalan pikiran Pak Menteri ini, MBKM ini. Dan dua dirjen pendidikan tinggi, Prof. Wikan dari UGM, orang pinter sekali, PhD, Imperial College of Engineering dari Inggris, nggak gampang itu lulus di situ PhD. Dan yang kedua, Pak Wikan dari bekas dekan vokasi UGM. Ini dua-duanya akrab bukan main. Makpres ini sering diminta membuat riset-risetnya. Dan kelihatan bahwa antara lain riset yang ditujukan pada anak SMA. Kalau mau sekolah apa sekarang? Cita-citanya apa? Kalau dulu dokter, insinyur. Sekarang jadi pengusaha. Jadi pegawai negeri itu nomor 4. Hati-hati nih. Nah sekarang kampus ini untuk apa diadakan? Kan menyiapkan generasi, bukan cuma generasi yang memenuhi lapangan kerja, tapi generasi yang bisa menciptakan lapangan. Klise ini, klise. Tetapi negara itu akan maju kalau lebih banyak entrepreneurnya. Karena banyak mengambil risiko. Nah sekarang startup itu anak-anak yang luar biasa, Gen Z ini. Gen Z ini luar biasa dengan motif kepingin jadi kaya cepat. Nggak apa-apa, sah aja jadi kaya. Cuman jangan terlalu banyak dipuji-puji terus. Saya baby boomer, Pak. Saya baby boomer. Saya nggak tahu Ibu Saya generation Juliana X. ini apa? Gen Second X atau generation, Gen X.
Bukan Gen Y ya, bukan ya. Mukanya kok Maunya muka Gen Gen Y, Y. Pak. Kalau Pak Irhas Gen X juga ya? Bukan. Hampir saya antara 60-70. Lahirnya maksudnya. 70-an. Lahirnya tahun 60. 60 ke 70. Mendekati 70. Loh, kalau 60 itu Gen X, Pak, rasanya ya. Ya. Gen X, Bapak Gen X. Hmm. Kalau aku ini baby boomer. Lahir tahun 47. Ya, Jadi cara berpikir baby Beda. boomer, Gen X, Gen Y, Gen Z itu beda-beda. Ya. Karena trauma-trauma yang kita hadapi beda. Nah sekarang saya lihat di PTN, to be honest, rektornya mesti profesor. Iya toh? Profesor yang lebih tua, lebih berwibawa. Iya toh? Kebanyakan baby boomer atau late X. Kebanyakan baby boomer. Padahal mahasiswanya ini Gen Z. Z. Ya. Nggak ngerti ada generation gap. Amerika menjadi begitu maju negaranya ekonomi karena dari dulu kampusnya sudah MBKM sebetulnya. Makanya Pak Nadiem ini kepingin supaya 8 semester itu jadi 5 semester saja belajar prodi itu. Duanya itu boleh ngajar di desa, exchange ke luar negeri, belajar entrepreneurship atau apa, belajar di luar. Belajar di pabrik, magang, dan sebagainya. Tambah satu lagi, ini baru kembali lagi untuk betul-betul biasanya satu semester ini sekarang yang favorit itu marketing dan entrepreneurship. Nah, jadi ini sulit diterima. Saya tidak tahu Bapak Ibu ini mengalami enggak di kampusnya masing-masing. Saya berani taruhan kalau di PTS pun ya ada yang dosen sok merasa dirinya paling pintar sak dunia. Semoga Saya nggak ada ini, atau hanya sedikit. saya ini tidak lulus Fakultas Teknik Elektro ITS. Tahun 65 masuk, disuruh papa saya minoritas kudu pinter. Pinter itu elektro, gak lulus. Wong aku gak bakat sekolah. Lulusnya S1 Dokter Andes Ekonomi dari Universitas Surabaya, gak pakai kuliah. Ujian-ujian dok. Lulus. Asli masih punya gelar Dokter Andes Ekonomi, bukan SE. Tapi ya gak pernah dipakai, malu. S2 saya Distance Learning dari Inggris, Strathclyde, tetapi tidak tahu tesisnya apa. Tak suruh bikin orang. Soalnya Distance Learning kan tidak tahu kan orangnya, dosennya. Doktor saya honoris causa dari ITS yang merasa bangga. Loh kok iso ya orang tidak lulus kok bisa nulis sama Philip Kotler 23 tahun. Kok bisa diriin Mark Plus 31 tahun. Nah, jadi saya dapat gelar profesor itu dari Korea. Saya barusan dapat katanya UPN ini PTN itu bukan PTS. Maaf. Aku pikirannya PTS karena melihat PTN baru. Pak Irhas Effendi ini kok santai gini ya. Jadi jarang. Biasanya serem, Pak. Biasanya serem kalau PTN itu. Maaf. Menyesuaikan ini. Aku kenal sama Prof Panut. Kalau saya ke Jogja itu Prof Panut marani aku, Pak, ke hotel 2 kali, Pak. Kita lagi mikir mau bikin prodi khusus, Pak. Bukan sertifikasi lagi. Tapi lebih jauh. Sertifikasi itu kita punya brand, sales, service, ada 3 tingkat, 4+, BNSP sama Asia. Tergantung duitnya. Mahasiswa biasanya yang ini, dosen yang ini. Tapi mau bikin prodi khusus. Nah, Pak Jamal di UNS baru ngasih saya penghargaan UKM ya. Jadi saya dekat lah sama PTN. Cuman
memang kan saya dulu MBA UI 5 tahun. Iya, iya. Susah karena didominasi profesor di MBA itu. Orang luarnya kan cuma 6 dan 4 itu 3 itu 4 alumni UI. Jadi itu guru-gurunya dulu. Kecuali Pak Emil Salim. Pak Emil Salim kan ada di MBA juga. Pak Emil Salim paling senang sama saya. Jadi waktu ujian rektor final itu aku yang uji. Pertanyaannya enggak boleh yang lainnya tahu. Ya bayangin. Itu zaman dulu. Terus saya 5 tahun jadi advisor rektor NUS Singapura. Nah ini beda ini. Berasa bedanya banget ya Pak. Gimana dong bedanya? Indonesia itu demokratis. Jadi tiap profesor boleh ngomong. Iya, iya. Agak susah jadinya. Jadi tidak pernah ketemu kesimpulan. Ya. Apalagi kalau profesor pinter yang ketemu pinter. pada disiplin yang sama merasa paling pinter. Berantem di antara profesor yang berada di disiplin yang betul nggak Pak Rektor? Iya. Kalau nggak merasa pinter nanti nggak dipercaya nih sama Mas. Nah gitu. Jadi kemudian kalau di NUS semuanya nurut sama pemerintah, Pak. Iya, iya, iya. Jadi NTU itu cuma dibagi 3. Nanyang Technological University. Dulu dekannya banyak, Pak. Iya, iya. Sampai 12 engineering semua. Itu diringkas jadi 1, School of Engineering. Dekannya 1 aja, cuaca-cuaca. Di Indonesia gak gelem, Mbak. Sudah enak-enak jadi dekan kok 1. Terus dibikin School of Humanity. Humanity itu kedokteran, art dan sebagainya. Campur ini human semua ini. Nah, School of Humanity dekannya 1. Ketiga, School of Business yang menyatukan human dan mesin. Nah, Omni nih. Jadi dekannya 3. Aku kagum-kagum di Singapura itu. Gila ya. Nah, jadi kadang-kadang memang demokrasi itu bagus. Tapi kalau terlalu demokratis repot juga. Pemerintah mau MBKM susah gini-gini. Nah, mestinya PTS lebih gampang dari PTN. Tapi syukurlah kalau UPN ini beda dengan yang lain. Maaf tadi saya keliru. Potongan Bapak kayak PTS soalnya. Iya toh. Kalau PTN kalau enggak disuruh ngomong, enggak ngomong. Kalau Bapak kan nyamber-nyamber ya toh. Aku seneng ini. Kayak Ibu Rektor ini. Ini ciri-ciri swasta gini. Ya kan? Nah, jadi saya cuma mau tunjukkan 1 slide saja. Sial PIPM. Ini buku saya ke-10 bersama Philip Kotler tahun depan. Buku saya ke-10, Pak. Bagong, Petro, Garing, Semar loh, Pak. Bagong itu kreatif, Petro itu innovation, entrepreneurship itu Garing, leadership itu Semar. Jadi saya mengatakan kampus Indonesia itu, MBKM itu mendukung CIEL, Pak. Sial itu bahasa Perancisnya langit. Kalau mau tembus langit nggak bisa PIPM, Pak. Nah, kampus yang biasa itu biasanya PIPM. Menelurkan profesional engineer, profesional akuntan, profesional dokter. Masuk di dalam manajemen rumah sakit, manajemen pemerintahan, manajemen mana-mana. Karena itu produktivitinya diukur berdasarkan KPI dan improvement. Nggak berani innovation. Produktif tapi nggak berani kreatif, profesional nggak berani entrepreneur, manajemen nggak berani leader. Jadi sekarang buat saya, kenapa saya masuk Dewan Pendidikan Tinggi? Ya mungkin karena model ini, Pak. Kalau PIPM itu Nakulo Sadewo produktif, Arjuno improvement, Bimo profesional, Yudhistira manajemen, Pak. Nah, jadi kalau kerajaan Amarta diserang oleh COVID, nggak bisa, Pak. Saya sudah dalang 3 negara mana? Dalang 3 negara, brosurnya. Tunjukin. Di situ rencananya ada Pak Jokowi, ada Pak Sultan. Tetapi pada saat terakhir mereka beliau-beliau berhalangan. Tapi ini disahkan oleh orang Jogja Solo, Pak. Jawa, Pak. Iya. Bahwa sekarang konsep Pandawa 5 elit ini, kampus elit ini tidak bisa lagi.
harus Punokawan. Yeah. Nah, Makplus Institute itu Punokawan dari dulu, Pak. Yeah. Vokasi. Jadi kalau kita menawarkan sertifikasi, itu bukan sertifikasi yang mengulang dari akademik. Nah, jadi akademik itu cuma salah satu yang dibutuhkan orang berusaha sebagai pegawai profesional atau sebagai pembuka usaha. Salah satu aja. Entrepreneur butuh profesional kan? Innovation butuh improvement. Betul nggak? Yeah. Nggak bisa. Leader butuh manager. Kreativitas butuh produktif. Jadi dua ini saling butuhkan. Ini namanya Omni. Mana brosurnya? Tunjukin sebentar. Dalam 3 negara. Atau kalau tidak ada, tunjukkan sebentar slide kedua yang CLP IPM. Saya cuma mau nunjukkan aja bahwa buku saya berikutnya, buku ke-10 bersama Philip Kotler tuh ini dasarnya, Pak. CL harus dicampur PIPM, teknologi tidak bisa menyelesaikan semua, tapi harus campur humanity, marketing, dan finance. 5D, 4C, PDB, 9 elemen itu teori saya marketing, balance sheet, income statement, cash flow, dan market value, itu finance. Ini dicampur, Pak. Dicampurnya ketemu di operation. Nah, zamannya Omni, Pak. Jadi orang ngomong new normal, next normal, aku ngomongnya post normal, Pak. Jadi kita itu harus melihat jauh ke depan 2030. Jadi kampus ini harus punya visi misi 2030, dekade baru. Mana? Satu slide terakhir untuk adaptif transformatif 2030. Saya punya SWOT, Pak. Jadi SWOT ini menunjukkan bahwa Indonesia sesudah ini harus mikirin ini, Pak. Kampus SGU ini 2030 bagaimana? Karena Gen Z akan makin produktif, Gen Alpha, mahasiswa Bapak Gen Alpha, dan SDG, Pak. Nah, 2020 dan 2021 itu beda. Kalau 2020 adaptif, Ibu tadi bilang, saya sumpek di rumah hampir 2 tahun, Ibu Filiana. Tapi sekarang 21-22, walaupun masih di rumah, harus mentransform SGU-nya. Ya Pak Irhas Effendi harus mikiri UPN Veteran itu mau jadi apa? Siapapun rektornya gitu, Pak. Iya. SWOT ini, Pak. Jadi model ini saya bawa ke dunia, Pak. Jadi saya sudah teken 2 buku penerbitan oleh John Wiley Amerika. Buku saya sudah 23 tahun bersama Wiley Amerika, bersama The Father of Modern Marketing, Philip Kotler. Saya punya museumnya di Bali bersama Kotler. Jadi ini yang harus disiapkan oleh kampus-kampus. Ini dulu, Amba, nanti saya masuk yang lain-lain. Silakan. Baik, siap. Terima kasih Pak Hermawan atas paparannya mengenai entrepreneurial marketing. Nah, marketing kita akan masuk ke segmen selanjutnya nih. Mengusung slogan kampus bela negara, perguruan ini terus berakselerasi untuk menjadi salah satu yang terbaik di Indonesia. Terletak di kota pelajar, UPN Veteran Yogyakarta terus mendedikasikan diri sebagai perguruan tinggi yang memiliki kontribusi nyata bagi bangsa dan negara. Bagaimana strategi Bapak Muhammad Irsan Effendi, Rektor UPN Veteran Yogyakarta, dalam memimpin UPN Veteran Yogyakarta? Sesaat lagi Pak Irhas akan berbincang bersama Bapak Hermawan Kartajaya untuk mengulasnya lebih dalam. Setelah yang satu ini tetap di Marketeers TV. Selamat datang di Universitas Pembangunan Nasional Veteran Yogyakarta, salah satu perguruan tinggi negeri di Indonesia yang terletak di wilayah daerah istimewa Yogyakarta. UPN Veteran Yogyakarta yang didirikan oleh para veteran pejuang pada 15 Desember 1958 dengan visi menjadi universitas pionir pembangunan yang dilandasi jiwa bela negara di era global dan misi yang mendukung sebagai kampus bela negara terdepan di Indonesia, terbukti dengan UPN Veteran Yogyakarta telah meraih penghargaan sebagai kampus bela negara 2 kali berturut-turut.
menurun. UPN Veteran Yogyakarta juga telah memperoleh beberapa prestasi lainnya, mulai dari peringkat 1 dalam penyusunan laporan keuangan PTNP, peringkat 3 dalam penyusunan laporan keuangan Satker, hingga memperoleh beberapa kali anugerah humas oleh Kemenristek-Dikti dan Kemendikbud. Para mahasiswa UPN Veteran Yogyakarta pun turut menyumbangkan beragam prestasi, baik tingkat nasional hingga internasional. Tahun 2020, jumlah dosen dengan jabatan fungsional guru besar sebanyak 9 orang, lektor kepala sebanyak 131 orang, lektor sebanyak 206 orang, dan asisten ahli sebanyak 91 orang. Kualifikasi dosen yang bergelar doktor sebanyak 130 orang dari 506 dosen tetap, dan saat ini sebagian besar sedang studi lanjut S3 dan beberapa dosen sedang pengajuan menjadi guru besar. Total tenaga kependidikan sebanyak 437 orang yang terbagi dalam tenaga administratif dan fungsional. Saat ini jumlah mahasiswa sebanyak 13.084 orang. Animonya naik setiap tahun, diikuti dengan peningkatan kualitas input yang selalu masuk dalam posisi 10 besar rataan nilai dan tingkat keketatan diterima pada SBMPTN. Kualitas output terlihat pada alumni UPN Veteran Yogyakarta telah tersebar dalam berbagai bidang mulai dari budaya, politik, pengusaha, pemerintahan, dan lainnya dalam tingkat nasional dan internasional. Sejak penegrian pada tahun 2014, UPN Veteran Yogyakarta telah mengalami penambahan program studi baik sarjana, magister maupun doktor. Saat ini UPN Veteran Yogyakarta memiliki 32 program studi yang tersebar dalam 5 fakultas. Kelima fakultas tersebut adalah Fakultas Teknologi Mineral yang dilengkapi dengan laboratorium lab geofisika, lab tambang, lab geologi, lab geoheritage, geologi Semanuk Gunung Kidul, lab geoheritage dengan Pemda, Geopark Bojonegoro, Geopark Kalsel, dan lab perminyakan. Fakultas Pertanian yang dilengkapi dengan greenhouse, produksi pupuk, dan kebun percobaan. Fakultas Teknik Industri dengan laboratorium lab FTIR, lab CNC, lab proses manufaktur, lab robotika, lab komputasi, lab Internet of Things, pusat kajian dan teknologi informasi Learning Factory. Fakultas Ekonomi dan Bisnis yang dilengkapi oleh Tech Center, lab pasar modal, lab komputer, lab akuntansi, lab manajemen dan kewirausahaan, dan BI Corner. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik yang dilengkapi dengan lab fotografi, lab audiovisual, lab PR, lab multimedia, lab radio, lab Hankam, Koin, Lab Defensia. Sebanyak 11 program studi terakreditasi A dari 32 program studi. UPN Veteran Yogyakarta telah bekerja sama dengan berbagai mitra dan akan terus berkembang dalam lingkup nasional maupun internasional, baik dengan sekolah, antar perguruan tinggi, instansi pemerintah, badan usaha maupun lembaga swasta di setiap tahunnya. Pusat studi yang dimiliki telah bekerja sama dalam bidang tridharma pendidikan tinggi, terutama riset dan pengabdian masyarakat yang didanai oleh pemerintah maupun badan usaha baik nasional serta multinasional. Untuk meningkatkan kualitas layanan, UPN Veteran Yogyakarta bekerja sama dengan Telkom Indonesia melakukan revitalisasi infrastruktur ICT dalam menghadirkan Smart Campus Plus melalui jaringan internet yang cepat dan stabil di seluruh wilayah kampus dengan karakteristik bela negara dan K3L atau keselamatan, keamanan, kesehatan, dan pelestarian fungsi lingkungan. Smart Campus Plus turut menghadirkan Smart Parking, Mobile Application, Smart Class, Smart Card Library, Full Wi-Fi Area, Data Center, dan CCTV. Universitas Pembangunan Nasional Veteran Yogyakarta, secure, safe, eco-friendly through digital technology. Saat ini UPN Veteran Yogyakarta telah memiliki sistem informasi yang terintegrasi yaitu Semar dan Sepada. Kami terus berupaya meningkatkan sarana dan prasarana pendukung mulai dari pusat layanan terpadu, auditorium, kantin, asrama mahasiswa, berbagai fasilitas perbankan, sport center. Semua sarana prasarana ini terkemas dalam Smart Building. Layanan yang dimiliki UPN Veteran Yogyakarta, layanan poliklinik, pengelolaan kantin, Kria UPN, pemanfaatan tenaga ahli, percetakan, radio JIS FM, pengelolaan geosite Gunung Kidul, PT Wimaya Energi, PT Muda Pengelolaan Sumur Tua yang memiliki potensi yang besar untuk UPN Veteran Yogyakarta, penyediaan pupuk kompos dan bibit tanaman, produk hasil pertanian kebun sepuh, dan produk olahan makanan dan minuman. Monggo Pak Irhas, monggo. Baik, Marketeers masih bersama saya Ayu Ambalika yang saat ini kita akan masuk ke segmen ketiga untuk kita berbincang bersama Pak Irhas Effendi, Rektor UPN Veteran Yogyakarta yang akan dipimpin langsung oleh Pak Hermawan. Boleh? Silakan Pak Irhas, dimulai. Oke, terima kasih Mbak Ambalita. Sudah kelihatan ya, dan suara saya jelas terdengar ya.
Baik, terima kasih ini Pak Hermawan ya. Jadi Bu Filiana adalah UPN Veteran Yogyakarta tentu sangat berbeda dengan EJU ya. Jadi kita adalah perguruan tinggi yang sebenarnya cukup tua. Ini Pak Hermawan kita mau belajar juga nih nanti Pak Hermawan gimana nih komentarnya. Kita ini adalah perguruan tinggi yang syarat dengan perubahan ini Pak Hermawan. Syarat dengan perubahan karena pertama kali kami didirikan oleh para pejuang di tahun 58 berdiri sebagai perguruan tinggi kedinasan yang mereka bertugas untuk meneruskan perjuangan yang dulu berperang masuk di sektor pendidikan. Nah, nilai-nilai tentu adalah nilai yang dibawa oleh para pejuang. Nah, dulu ini di bawah Departemen Pertahanan, tentu dengan disiplin yang sangat ketat. Saya pun adalah direkrut oleh Departemen Pertahanan gitu. Dan saya dididik di pusat, kami semua yang dulu SDM-nya itu dididik di pusat-pusat tempur gitu. Itu pada saat kita berada di perguruan tinggi kedinasan. Kemudian kita itu mengalami transformasi menjadi perguruan tinggi swasta. Nah, ini nilainya begitu bergeser, begitu deras nih Pak Hermawan. Ini tahun 94-95 kita masuk sebagai perguruan tinggi PTS dengan pengelolaan yang sangat berbeda meskipun masih dalam kendali Departemen Pertahanan. Nah, kemudian karena berbagai persoalan kita kembali menjadi perguruan tinggi negeri di bawah Kemdikbud dengan iklim yang sangat berbeda. Kemudian SDM-nya ini sudah ada 3 generasi yang berasal dari instansi yang berbeda, Departemen Pertahanan, yayasan, kemudian Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang memiliki background sangat berbeda. Nah, kemudian kita kembali sekarang ini baru saja ditetapkan sebagai perguruan tinggi dengan pola pengelolaan Badan Layanan Umum. Yang tentu sekarang ini fleksibilitas mulai kita terima. Kalau Pak Hermawan tadi mengatakan bahwa swasta itu lebih enak, kita ngalami swasta, kita ngalami negeri, kita ngalami di bawah Departemen Pertahanan yang begitu ketat. Nah, ini persoalan pada nilai nih Pak Hermawan. Jadi bagaimana nilai-nilai ini kita pertahankan? Kami boleh keluar dari Departemen Pertahanan kalau nilai-nilainya itu dipertahankan. Dan kami adalah satu-satunya perguruan tinggi negeri di Indonesia yang harus tetap meletakkan bela negara dalam peraturan presiden pendiriannya. Kita satu-satunya. Jadi kita mengandung 3, visi kita itu ada 3 hal. Ketika kami didirikan oleh Presiden Soekarno, maka itu dimasukkan untuk mengisi pembangunan yang dirancang oleh Dewan Pembinaan Nasional. Makanya visi kami yang pertama adalah menjadi pionir pembangunan. Tetapi kemudian nilai tidak boleh ditinggalkan. Maka tetap dilandasi jiwa bela negara. Yang ketiga tidak bisa dinafikan sebagai SJU tadi, kita harus berorientasi global. Jadi visi kami menjadi unitas pionir pembangunan yang dilandasi jiwa bela negara di era global ini. Jadi ada 3 hal yang harus kami pertahankan dan perjuangkan. 2 sisi, kami maju global tapi dengan nilai-nilai yang harus kami pertahankan itu adalah nilai-nilai bela negara. Disiplin, kejuangan, kreativitas, cinta tanah air, rela berkorban, kemudian yakin Pancasila ideologi negara, kemudian harus punya kemampuan fisik awal. Maka mungkin kamilah satu-satunya perguruan tinggi yang kalau tadi di SJU masuk dididik bela negara, maka kami sebelum masuk seleksinya harus kuat dalam bela negara, masuk dididik bela negara di pengelolaan kehidupan kampus, kemudian kami masuk harus bercirikan bela negara, mata kuliah bela negara, dan mata kuliah yang mampu mendukung bela negara. Semua mata kuliah di kami, selain berorientasi internasional, berorientasi global, harus berwarna bela negara. Nah, ini bedanya UPN dengan perguruan tinggi lainnya. Ya. Nah, sejak kami dinegrikan, sejak pandemi ini kami bertanya-tanya. Ada 2 visi yang harus kami pertahankan. Soal bela negara dan soal MBKM, juga soal global. Maka yang kami lakukan pertama kali, kami mendiskusikan dengan ketat dengan Pak Dirjen, ada 2 Dirjen di sini, Dirjen Dikti Pak Profesor Nizam, kemudian juga ada Dirjen Podhan yang mengelola bela negara, dan saya sendiri selaku rektor, kemudian juga salah satu pemimpin di Jawa Tengah, Pak Ganjar, ini untuk memberi wawasan pada kami. Kami harus meletakkan UPN itu tetap diwarnai bela negara, tetapi juga harus mampu mengimplementasi MBKM, tapi juga berwarna bela negara. Nah, ini adalah masalah yang ada di kami. Maka
kami mendiskusikan itu, kemudian bagaimana nih arah UPN ke depan. Kami sudah punya rencana jangka panjang, Pak Hermawan, jadi kami punya rencana strategi jangka panjang sampai 2035, kemudian kami punya rencana strategi 5 tahunan. Jadi ini kan kita karena negeri ya Pak Iman agak berbeda dengan swasta, kita ngikut di Undang-Undang 25, kemudian kita ngikut di PP 4, itu ada rencana jangka panjang 20 tahunan, kemudian kami pecah ke dalam 5 tahunan, itu kami lakukan. Jadi kami punya target di tahun 2035, kemudian sudah kita plot dalam 5 tahunan itu apa yang harus kami lakukan, strateginya apa, yang tidak berubah adalah soal-soal nilai gitu. Jadi ini kemudian di samping itu kami juga mencanangkan diri bahwa menghadapi pandemi ini kami harus berdiri sebagai kampus sehat. Maka UPN Veteran Yogyakarta di awal pandemi kami juga dicanangkan sebagai salah satu kampus sehat di Indonesia. Nah, jadi kami berdiri sebagai kampus sehat. Kami juga harus masuk pada era pandemi, tetapi tetap mempertahankan nilai bela negara dalam rangka juga masuk pada era MBKM. Nah, yang kami lakukan tentu adalah ada tim gugus di kami, kemudian membentuk kampus sehat, kemudian di sini kami juga memberikan dukungan layanan kesehatan, sistem perkuliahan tadi kita geser ya dari luring ke arah daring, kemudian kita karena rela berkorban, maka kami memberi dukungan kepada masyarakat, kemudian juga peningkatan karena kami punya misi juga membangun ketangguhan desa mitra, ini perwujudan dari visi, yang kemudian kami transformasikan dalam strategi dan program, karena kami ada rela berkorban, kemudian sadar berbangsa bernegara, maka ada peningkatan penciptaan desa-desa tangguh bencana. Gitu. Nah ini kemudian, ya, nah hampir sama sebenarnya, tapi karena ini kami di Jogja, Pak Hermawan tadi kalau Pak Hermawan nyebut nama wayang, maka kami sistemnya itu juga pakai nama wayang ini. Jadi kalau persoalan tantangan dan peluang itu kira-kira hampir sama lah dengan semua perguruan tinggi di Indonesia ya. Jadi tantangan kita itu kalau ada pandemi itu ada dua kelompok ini. Satu ini soal di primary activities kita di soal Tridharma kita punya tantangan globalisasi, revolusi industri keempat, kemudian society 5.0, masyarakat super cerdas, kemudian di pandemi. Nah ini menyentuh pada soal pembelajaran Tridharma, penelitian, kemudian pengabdian masyarakat. Maka kita mengubah ke dalam sistem hybrid learning. Ini kami sudah punya roadmap, jadi kalau kondisi transmisinya sekian, kemudian kondisi sosial sekian, kondisi ekonomi sekian, kami sudah punya roadmap, maka kami harus melakukan apa. Ini kami sudah punya peta jalannya. Nah ternyata tantangan mungkin hampir sama dengan tadi di SGU ya, bahwa di sumber daya ada gap antar generasi. Karena dosen di kami ini karena sudah berdiri sangat lama, tentu sudah banyak yang usianya mungkin setara Pak Hermawan gitu. Tapi kemudian generasi-generasi itu begitu komplit Pak Hermawan di UPN itu sangat komplit. Komplit karena usia, komplit karena asalnya. Jadi ada yang dulu berasal dari PNS Kementerian Pertahanan, KMS Kemdikbud, berasal dari swasta dan lain-lain. Jadi inilah kompleksitas UPN. Jadi SDM belum sepenuhnya siap melakukan transisi dari konvensional ke teknologi informasi yang begitu masif. Ini yang menjadi tantangan pertama di sumber daya. Kemudian mahasiswa kami ini mungkin Pak Hermawan tahu bahwa UPN itu punya core business, punya kompetensi dalam bidang pertambangan dan perminyakan. Karena pertambangan dan perminyakan mahasiswa kami itu tersebar di pelosok-pelosok negeri, gitu. Nah untuk ini ternyata ketika kita masuk pada blended learning, ini kita punya tadi di atas sudah saya sampaikan, kita pantau, kita punya sistem pemantuan posisi mahasiswa kami dan bagaimana mereka melaksanakan perkuliahan. Nah ini nyebar ternyata jangkauan sinyal di daerah dan kuota internet mahasiswa itu tidak stabil. Ini mesti kita atasi. Kemudian karena kita perguruan tinggi pemerintah, Pak Herman, negeri, ini anggarannya tidak sefleksibel swasta. Jadi progresian program dan kegiatan ini betul-betul harus kami perhatikan karena relokasi anggaran tidak mudah. Kemudian penurunan pendapatan orang tua. Mungkin kalau di SGU tadi, di Bu Filiana nggak masalah ya soal pembayaran gitu. Di kami ini variasi mahasiswanya sangat banyak gitu. Ada yang pendapatannya tinggi, tapi juga banyak yang pendapatannya terbatas. Ini problem di kami di soal anggaran. Nah, kemudian yang depan ini, yang soal sistem informasi, ini kami
atasi dengan inovasi penyempurnaan sistem informasi yang kami namakan dengan SMART. Semua nama sistem informasi kami ini bernama wayang, Pak Hermawan. Jadi SMART ini sistem manajemen riset dan inovasi. Kemudian kita punya kalau Nakula itu nanti soal absensinya, kemudian dan seterusnya, gitu wayang semua. Penelitian dan pengabdian itu Sri Kandi dan seterusnya. Jadi semua bernama wayang, ini tergabung dalam namanya SMART. Kecuali satu yang Sepada Wimaya, itu aja yang pembelajaran Sepada, yang lainnya dikemas dalam bentuk SMART. Ini tadi unsurnya karena kami ditarget akhir tahun ini full paperless. Jadi full paperless di tahun ini itu harus kami selesaikan, sudah saya tanda tangani bersama Menteri Keuangan, jadi saya tidak bisa menghindar dari situ. Nah, ada problem di soal keuangan. Mungkin kalau di perguruan tinggi swasta yang mahasiswanya itu berasal dari yang berpendapatan tinggi, tidak masalah. Di kami ini variasinya sangat besar. Nah, jadi kami sekali lagi karena rela berkorban, maka kami juga memberi skema pengurangan UKT, penundaan pembayaran UKT, penghapusan bahkan untuk pembayaran kuliah tunggal, kemudian juga sistem angsuran. Ini kami siapkan skema-skema. Nah, mungkin kalau di SGU tidak pernah ada mahasiswa demo karena ingin turun UKT. Di UPN itu begitu pandemi turun itu yang demo banyak sekali, menyentuh semua PTN gitu. Nah, ini yang kami alami dan harus kami hadapi. Kemudian ada paket kuota internet ini kami berikan yang kemarin akhir-akhirnya memang dibantu, tetapi sebelum itu pun kami sadar bahwa mahasiswa kami tidak semuanya mampu memenuhi kuota, maka di awal sudah kami poskan. Nah, yang berikut adalah refocusing. Kami mesti lakukan refocusing anggaran karena program kegiatan dan anggaran yang dulu dialokasikan untuk sistem luring itu tidak bisa teralokasi, perjalanan ke luar negeri tidak bisa dilakukan, dan lain-lain. Kemudian sarana-prasarana pembelajaran juga bergeser, praktis anggaran harus kami refocusing. Nah, sekarang ini kami berkesempatan untuk melakukan diversifikasi sumber pendanaan karena kami sudah menjadi badan layanan umum, sehingga kami mengepus, Pak Hermawan, kami punya kompetensi dalam bidang energi. Ini sebenarnya kami juga menopang sebagai Energy University yang mengembangkan energi di migas bekerja sama dengan beberapa perusahaan migas karena kebetulan alumni kami banyak yang ada di sektor migas. Nah, inilah yang sebenarnya kami lakukan. Nah, untuk kewirausahaan di era pandemi ini kami mencanangkan 5 program, jadi memperkuat inkubator bisnis untuk mengalirkan produk-produk teknologi baik dari dosen maupun mahasiswa untuk kita hilirkan. Kemudian mereka juga kami salurkan ke dalam career center yang cukup jelas, kami memiliki berbagai jaringan. Kemudian kami support mereka yang sudah mampu untuk berwirausaha, kami seleksi sehingga kita berikan insentif, dan ini bekerja sama dengan beberapa lembaga, ada Shopee, ada Kadin, dan ada LSM dari Belanda yang mensupport kami untuk pembinaan di penyusunan bisnis plan dan lain-lain. Kemudian, nah, kerjasama kami lakukan untuk mempercepat kewirausahaan ini. Kewirausahaan itu bagian dari indikator dalam indikator kinerja utama dalam MBKM, maka kami selalu memantau dan mentarget jumlah mahasiswa yang harus memiliki usaha dengan omset minimal 1,2 kali UMR. Dan ini sudah kami pantau terus-menerus dan akan kami dorong terus-menerus. Nah, yang terakhir, bagaimana peran UPN Veteran Yogyakarta dalam hal pandemi? Ini kita ngikuti guidance-nya yang diberi kantor nih. Sebenarnya kemarin presentasi kami itu tidak seperti ini gitu, agak umum gitu. Tapi tiba-tiba tornya ternyata fokus ke pandemi COVID ini, Pak Herman. Jadi kami geser. Nah ini, ada banyak yang kalau di penanggulangan bencana, kebetulan di kami ini punya pusat studi manajemen bencana, dan juga salah satu staf kami adalah ketua Forum Perguruan Tinggi Peduli Bencana. Jadi kami tidak punya 3 fokus, fokus pada ketahanan sosial, fokus pada penanganan, dan fokus di pasca, begitu. Jadi soal ketahanan sosial ini juga menjadi fokus di kami. Kami melakukan edukasi kepada masyarakat untuk tangguh menghadapi pandemi, hidup bersama pandemi. Mereka harus tangguh. Yang kedua, kami juga memperkuat
melakukan edukasi terhadap protokol kesehatan, kemudian juga dukungan terhadap mereka yang kurang mampu. Di riset, kami mencoba menemukan inovasi-inovasi yang efektif untuk mempercepat terselesaikannya pandemi ini. Ini sudah banyak terpublikasi secara internasional. Nah, di level ketiga, kami juga sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi. Mungkin kalau Pak Hermawan mungkin sangat kenal dengan Mas Robi ya, Robi Kusuma Harta ya. Mas Robi Kusuma Harta, kemudian ada beberapa Gusti Pembayun dan lain-lain di Kadin Jogja. Kami bekerja sama dengan Kadin, dengan beberapa perbankan di Jogja, Pak Hermawan, itu untuk mempercepat vaksinasi bagi UMKM, pelaku usaha di Jogja, supaya mereka segera bisa memulihkan perekonomian Jogja untuk aktif dalam kegiatan ekonominya. Maka selain vaksinasi diberikan pada dosen, tendik, mahasiswa, kami juga memberikan vaksinasi kepada masyarakat pelaku usaha di Jogja. Ini tujuannya adalah untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi di Jogja. Kami juga menyiapkan shelter-shelter bagi mereka yang melakukan isolasi mandiri. Sebagai kampus yang sangat peduli dengan bencana, kami juga melakukan rencana kontingensi untuk bencana Merapi di tengah pandemi. Jadi sangat banyak yang kami lakukan karena kami memang mendeklar juga sebagai kampus peduli bencana, sebagai implementasi dari kampus yang bercirikan bela negara, rela berkorban, siap menghadapi tantangan. Dan itulah UPN Veteran Yogyakarta, Pak Hermawan. Terima kasih sekali lagi yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ini memberi warna dan ada masukan atau sharing dengan Pak Hermawan, karena kami satu-satunya perguruan tinggi yang melewati banyak perubahan. Kemudian di tengah perubahan ini, saya selalu dinasihati oleh para senior nih Pak Hermawan. Biasanya kalau kita bicara dengan para senior itu akan cerita keberhasilan mereka di masa lalu. Gitu. Nah, kalau kita baca di artikelnya Roger Martin, maka orang yang terkungkung dengan masa lalu itu biasanya akan gagal gitu ya. Jadi harus siap untuk berubah dengan cara-cara baru sesuai dengan tantangan yang kita hadapi. Yang kedua, kenapa kami mempertahankan nilai? Ini juga sering dikritik kemarin teman-teman di ITS, ngapain kok UPN masih pakai topi baja gitu? Ini kan sudah kuno gitu. Nah ini saya teringat tulisannya Colin Porras yang membagi visi itu harus ada dua komponen gitu. Jadi ideologi inti dan mimpi masa depan. Maka hanya ideologi intilah yang akan menyatukan kita. Maka bela negara lah yang menyatukan kita. Mimpi masa depan itulah yang kita kejar. Tetapi tetap terbingkai dalam sebuah ideologi inti yang kami pertahankan agar tidak seperti tadi banyak guru besar. Kenapa banyak guru besar kalau tidak ketemu solusi? Karena tidak punya visi yang sama, tidak punya nilai yang sama. Mungkin kita punya referensi John Geithner, Colin Porras, McKinsey, semua mengatakan seperti itu. Maka nilai-nilai ini harus kita pertahankan sampai kapanpun. Tetapi apa yang mau kita capai itu harus sejalan dengan perkembangan zaman. Tetapi kita tetap berdiri sebagai kampus yang dimaksudkan untuk mengabdi pada negara dalam pembangunan, karena sesanti kita adalah widya meyatyasa, yang artinya belajar untuk membangun negeri. Demikian Pak Hermawan, terima kasih. Ya Pak Rektor, saya terima kasih dulu karena sudah ada 7 dosen dari UPN Veteran Jogja yang ikut kelas fasilitator development program. Oh, ya, okay. 14 LSP juga mengambil BNSP. Jadi tingkat 2, karena ada 3 tingkat. Untuk mahasiswanya nanti sertifikasi marketing dari Makples yang dipakai lamar kerja. Kalau dosennya di sini, terus ada lagi nanti yang khusus Asia Marketing Federation. Bukunya sama, buku saya sama Philip Kotler. 20 juta, 2 juta, ini nggak sampai 500.000. Nah, untuk Ibu SGU katanya maunya Agustus ini ada yang ikut, tetapi sekarang mundur karena ada penerimaan mahasiswa baru. Jadi take your time, tapi mudah-mudahan nanti kita menjadi satu komunitas di mana akhir tahun ini saya akan menyelenggarakan 50 kampus
terpilih dari sertifikasi kita yang partner kita bersama Dikti untuk CL, Creativity, Innovation, Entrepreneurship, Leadership. Jadi mudah-mudahan nanti SGU ini sudah ikut menjadi keluarga kita bersama Pak Nizam nanti ya. Begitu. Kemudian berikutnya saya kagum tadi melihat perjalanan, saya nggak nyangka juga itu kayak gitu ya perpindahannya. Jadi sebentar lagi Bapak ini akan jadi BLU-nya Kemenhan ya? Kemendikbud Pak, Kemendikbud sudah Pak, sudah masuk Kemendikbud. Oh masuk Kemendikbud. Iya, barusan. Oh BLU-nya Kemendikbud sudah jadi. Oh sudah ya. Baru jadi langsung di bawah Pak Nizam, Pak. Iya. Ini kan Pak Nizam sering ke sini karena diskusi ini. Oh nanti jadi ini temanku 15 tahun Pak. Mulai dari dulu. Bapak kalau ngomong nama saya udah wis Bolokromo iki jenenge wong Surabaya. Pak, nanti ketemu di UPN Pak Hermawan. Iya, saya nanti kalau ke Jogja lagi tanggal berapa ya enggak tahu. Saya mau ke Amerika sebulan Pak, 1 Oktober sampai 29 karena kita berpartner dengan Babson. Entrepreneurship kita Makplus ini dengan Babson dan berpartner dengan Kellogg School of Management. Pokoknya satu kampus marketing terbaik di dunia. Dan saya akan sebulan di Amerika 1 sampai 29 Oktober, Washington DC separuh, Washington New York separuh, dan saya incoming chairman ICSB Intra-Council Small Business. Jadi saya mesti menghadiri event tapi cari vaksin Moderna Pak sana Pak. Kalau di sini kan nakes itu ya. Jadi ya September mudah-mudahan saya bisa berkunjung ke Bapak di Jogja kalau ada memang ada sesuatu di Jogja. Dan ini Pak, dalang 3 negara saya tunjukkan brosurnya. Iya. Loh ini kunjungan ke ini. Ini Pak, 22 Agustus tahun lalu ada CL Pak. CL, ada Pak Sultan, ada Pak Jokowi. Ininya. Coba dinaikkan dikit dong. Mana anunya? Oh, ini ada brosur yang lama, ada Pak Jokowi, ada Pak Sultan. Jangan pakai yang ini dong. Cari lagi yang ada Pak Sultan, ada Pak Jokowi. Itu rencananya memang mereka memberikan blessing, Mbak, sial ini, Mbak. Karena Punokawan sama Pandawa 5. Dan saya tunjukkan foto-foto ketika saya mengunjungi Unjani, Mbak. Angkatan Darat. Jadi mana foto-foto tadi Unjani? Mana Unjani? Nah ini Pak, saya barusan ke Cimahi, diterima Profesor Hikmahanto Juwono, Pak. Nah ini di bawah Angkatan Darat, dan saya siap ketemu Kasat ini, Pak. Pak Andika. Karena beliau kuat di kedokteran, Pak. Kalau Bapak di pertambangan perminyakan. Jadi kita nanti mudah-mudahan bisa bekerja sama terus. Dan kalau Pak Hikmahanto ini begitu ketemu saya, antusiasnya bukan main, Pak. Jadi kita nanti dibarengi ketemu Kasat secepatnya. Dan saya di Bandung besok, nanti glamping, besok pulang ketemu Letnan Jenderal Purnawirawan Joni Lumintang, Pak. Jam 5 sore di rumah saya, Pak. Itu my brother dan penasehat Makplus, Pak. Jadi ya kita ngobrol itu kebangsaan. Dulu pernah sama saya di Timur-Timur. Oh, Bapak kenal. Bapak tentara juga toh, Pak? Bapak tentara juga. Saya tahun 90-an ditugaskan oleh Pak Joni untuk melakukan riset di Timur-Timur waktu itu. Oh, Bapak kenal ya. Nanti tak sampaikan. Waktu salam. Pak Joni dan Rem. Oh iya, beliau pernah jadi Wakasat, Pak ya. Wakasat ya. Waktu itu Danrem, Pak. Danrem mana, Pak? Danrem Timur-Timur. Iya. Oh pernah Danrem Timur-Timur. Iya, Danrem Timur-Timur saya dimintain untuk meriset di sana. Wah, saya baru tahu. Jadi Minggu jam 5 sore nanti ngopi dulu di Tobis es di Kokas Mall. Kita itu kan satu Pak, satu lantai di Kokas Mall. Beli gitu ada Philip Kotler Theater Class bersama ITB.
Program iya. IPH, ITB laris gak karuan, Pak. Sekarang karena sekolah di kita ijazahnya ITB. Jadi dijual 140 juta per 18 bulan bahasa Inggris, GMAT, TOEFL apa. Jadi Sabtu Minggu gitu. Ya ini saya terima kasih, senang sekali ngelihat ini. Amba, teruskan dengan tanya jawab. Baik, terima kasih Pak Irhas Effendi, Rektor UPN Veteran Yogyakarta dan juga Pak Hermawan Kartajaya. Kita akan beranjak nih ke sesi selanjutnya. Kita ada sesi tanya jawab. Setelah ini sudah ada beberapa pertanyaan sebenarnya yang masuk ke kita. Pertanyaan untuk Bapak Irhas Effendi dari UPN Jogja, Pak. Pertanyaannya adalah ini ada dari Bapak Rafael Kaisar Gultom dari UPN Veteran Yogyakarta untuk Bapak Irhas Effendi. Pak, katanya bagaimana nih Pak untuk UPN Yogyakarta membentuk mahasiswanya agar terus siap untuk perubahan-perubahan ke depannya, Pak. Mungkin saya sekalian gabungkan dengan pertanyaan lainnya ya Pak ya, untuk Pak Irhas. Nah, Pak, kan kerjasamanya banyak nih Pak di UPN Yogyakarta juga. Nah, bagaimana sih Pak kerjasama UPN Yogyakarta ini dengan mungkin tadi saya lihat ada kampus, ada juga perusahaan-perusahaan multinasional, itu bagaimana akan berpengaruh terhadap lulusannya dari UPN Yogyakarta, Pak? Silakan. Baik, Mbak Amba, wah, luar biasa ini. Jadi saya jawab dulu yang kedua ya. Jadi memang kami ini terus-menerus untuk menjalin kerjasama dengan pihak eksternal ya, baik university, kemudian perusahaan nasional, multinasional, kemudian pemerintahan, kemudian perusahaan-perusahaan BUMN dan lain-lain. Ini kami canangkan setiap dosen yang melakukan kerjasama dengan pihak luar ini menggandeng para mahasiswa sehingga mengenalkan mahasiswa pada kehidupan praktek di perusahaan dan lembaga-lembaga yang lain gitu, baik itu pemerintahan maupun lembaga LSM dan lain-lain. Kemudian ada 3 hal yang sebenarnya kami canangkan kalau kita ikut di indikator keberhasilan belajar itu ada mereka harus meningkatkan pengetahuannya, kemudian mereka harus meningkatkan keterampilannya. Meningkatkan keterampilan mau tidak mau mereka harus terlibat dengan praktek gitu. Jadi ini banyak riset-riset kami yang sebenarnya memang di dunia mineral dan migas gitu. Jadi di sanalah kami banyak bermain. Jadi lulusan-lulusan kami itu banyak yang bermain di mineral dan migas. Ini salah satu core kompetensi kami gitu. Kalau di UPN ini meskipun nanti akuntansi misalnya atau manajemen itu tetap punya keahlian dalam manajemen migas, akuntansi pertambangan, akuntansi migas. Anak-anak akuntansi kami masukkan di perusahaan-perusahaan migas. Anak-anak akuntansi kami masukkan di perusahaan-perusahaan tambang yang menjadi core bisnis kami, sehingga mereka punya kelebihan. Tetapi jangan lupa, kami keluar itu harus punya warna bela negara, gitu Mbak Amba. Jadi kalau misalnya sekarang ada keraguan, kok ini tambangnya dikritik, ternyata Undang-Undang Minerba belum berlaku, nah maka tugas anak-anak dan dosen kami yang keluar itu juga harus menyuarakan kepada perusahaan-perusahaan tambang itu, bahwa kita berada di Indonesia yang harus memiliki nilai-nilai bela negara yang kemudian itu harus dipahamkan kepada perusahaan-perusahaan. Jadi ada timbal balik. Kita dapat masukan dari perusahaan-perusahaan bagaimana cara bekerja perusahaan mineral dan migas, tetapi kami juga harus menyuarakan bahwa ini adalah Indonesia yang harus diikat dengan nilai-nilai bela negara. Nah, ini kami ke sana. Nah, ini sekarang karena kita BLU tidak sekedar untuk pengetahuan, keterampilan, serta nilai, tapi juga income generating terus terang gitu. Kerjasama ini untuk mendiversifikasi sumber pendanaan kami. Ini penting untuk ke depan karena UPN sekarang menjadi badan layanan umum yang harus lebih mandiri, sehingga kerjasama ini kita kemas ke sana. Kemudian yang kedua, bagaimana menghadapi perubahan? Sekali lagi, ada yang bisa berubah dan ada yang tidak bisa berubah. Nilai-nilai kita pastikan tidak berubah selama UPN ini seperti ini. Tetapi perubahan, mimpi masa depan itu akan terus mengikuti tantangan dan ancaman yang tersedia serta peluang-peluang yang ada. Gitu. Jadi ada 2 hal yang satu kita pertahankan nilai-nilai, tetapi yang satu harus kita ikuti perubahan-perubahan karena itu sebuah keniscayaan. Gitu. Karena hanya dengan berubah mengikuti
tantangan dan peluang yang ada, maka itu akan berhasil. Jadi cara-cara tidak boleh statis. Meskipun saya kalau dengan orang-orang senior, maka dinasihati, saya pernah berhasil loh dengan cara ini gitu. Tapi saya tidak mungkin mengajarkan itu kembali kepada murid-murid saya. Gitu. Saya mengatakan pada kamu tidak perlu harus menurut saya, karena saya hidup di zaman saya. Kamu punya tantangan berbeda, kamu punya peluang yang berbeda. Kamu harus mengikuti dengan tantangan itu, peluang-peluang itu dengan cara-cara kamu sendiri. Gitu. Kami sifatnya tadi seperti SGU, kami ini sebagai dosen adalah fasilitator yang bukan mendikte tentang pengetahuan yang sudah kami punya. Kami memfasilitasi agar mereka kuat dalam nilai, tapi siap menghadapi semua perubahan. Gitu kira-kira, Mbak Amba. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Irhas atas tanggapannya. Nah, ini pertanyaan terakhir kebetulan Pak untuk Pak Hermawan. Pak, pertanyaannya dari Bapak Sigit Raharjo Pak dari UPN Yogyakarta untuk Pak Hermawan Kartajaya. Bagaimana nih Pak untuk perspektif Bapak dari sisi marketing dengan kondisi pandemik seperti saat ini, kira-kira apa langkah-langkah strategis yang semestinya dilakukan oleh universitas-universitas ini Pak? Baik Universitas UPN Yogyakarta dan juga SGU Pak. Silakan Pak. Ya, seperti yang saya jelaskan tadi, sekarang kita masuk masalah era transformatif, bukan adaptif lagi. Kalau strategic management itu dibagi 4 mazhabnya itu. Mazhab 1 adaptif. Strategic management yang ngajari supaya perusahaan itu bisa adaptif. Business insight itu selalu adaptif. Ada apa-apa supaya fleksibel. 2 transformatif. Ada strategic management yang mengajarkan tekanannya lebih ke arah apa? Bahwa business entity itu terus mesti transform karena zaman transform. Ada yang planning, ada yang visionary. 4 ini penting semua. Tapi penekanannya sekarang saya bilang 21-22 khusus untuk Indonesia, SWOS begitu, 2020 adaptif, bingung, kaget kan? Ibu Fili itu tadi keluar dengan model seperti itu tentunya di 21 itu. Kalau 2020 enggak sempat mikir kayak gitu-gitu. Mana sempat. Nah, sesudah ada pengalaman adaptif, transformatif, oke. Nah, visionnya kayak apa 2030 itu terserah kampus masing-masing. Tapi yang pasti seluruh dunia termasuk Indonesia yang menandatangani SDG 2030 itu akan dipaksa, terutama generasi mudanya. Tanpa dipaksa pun senang pada 17 prinsip SDG. Makanya whatever your campus is, apakah pertambangan perminyakan, seperti di UPN Veteran, ini ada anak buah saya Pak, di sini Dilan, yang suaminya di pertambangan di Kalimantan, itu bilang, teman-temannya suaminya itu UPN, ya UPN Veteran. Ikatan alumninya kuat katanya memang kalau pertambangan ya. Dan akuntannya juga dari UPN Veteran, hukum juga. Jadi ikatannya kuat katanya. Suaminya dia kerja di perusahaan Berokol Pak. Ya. Nah itu luar biasa. Nah pertambangan bersih, sustainable mining itu yang harus dituju menurut saya loh Pak. Iya. Dan accounting-nya apa? Accounting hijau. Jadi jangan accounting yang sekarang, green accounting. Nah, triple bottom line dan sebagainya. Nah, kalau untuk SGU saya enggak tahu. Tadi kan Ibu sudah punya macam-macam itu. Nah, yang penting tiap-tiap kampus mesti mempunyai visi sendiri-sendiri. Bukan rencana 5 tahunan, tetapi mimpi aja. Yang tiap tahun harus direview, ditajemin, makin lama makin dekat. Itu aja Mas. Terima kasih atas pertanyaannya. Ini ketua alumni kita nih Pak Hermawan, Pak Sigit Raharjo ini. Oke, di Pertamina. Ini kalau di acara gini kan ketemu semua Pak. Dan kita berbagai kampus masuk sini. Ini saya duga 500-an ini. Karena YouTube sama ini 305. Biasanya di YouTube kira-kira sama 500-an.
Ini konstan. Setelah 21 kali konstan. Makanya rugi ikut belajar, mendengarkan, dan lihat bahasan-bahasan ini kan kita harus saling belajar dan saling kolaborasi. Begitu melihat ada apa, mungkin ditelepon, kolaborasi ya. Oke, terima kasih Amba. Dan ada satu brosur lagi yang saya mau tunjukkan dari Babson, Pak. Kita sekarang bekerja sama dengan Babson untuk lecturers program. Jadi kami Maklus Institute dengan Babson menyelenggarakan untuk dosen. Bukan facilitator development program, tapi on becoming entrepreneur lecturers. Bapak lihat ada John Chen, Profesor John Chen dari Babson. Teman saya lama, sejak di Harvard dulu. Saya nanti kira-kira tanggal 4 atau 5 Oktober saya akan bicara di Babson. Sekolah entrepreneurship nomor 1 di dunia. Bersama Pak Nizam, karena Pak Nizam sangat kepingin supaya Babson ini saya bawa untuk tidak bekerja hanya untuk satu universitas saja, tetapi untuk semua. Nah, saya tahu ada satu universitas swasta yang sudah bekerja sama dengan Babson, tapi misi saya adalah menularkan semua. Terus ada Profesor J. Rao yang ikut ngajar, dan Ardi dan Nova itu dua itu dari tim tempat kita. Satunya master dari Singapura, satunya kandidat doktor ITB. Itu memang sudah tak ikutkan di sana, Pak. Sudah punya sertifikat. 3 minggu, kita bikin 2 minggu, Pak. Saya ikut membuka dan menutup, ada Jackie Musri, ada Jirau juga, jadi ngajar bersama. Nah, maaf ini tidak bisa ditawar ini, Pak. Jadi ini saya mengundang karena ini adalah program bersama. Jadi saya mengundang dengan hormat Pak Rektor dan Ibu Rektor untuk mengirimkan lecturernya. Karena sekarang semua itu entrepreneurship, Pak. UKM juga entrepreneurship dan Pak Presiden itu ke sini. Bahkan sekarang Pak Nizam minta saya mulai nego dan Senin saya nanti ada Zoom sama John Chen ini untuk berapa sih sebetulnya yang harus dibayar kepada Babson untuk menjadi konsultan membuat silabus di salah satu universitas yang dicocokin, umpamanya kayak Bapak pertambangan ini cocok. Tapi ini lain, Pak. Ini adalah bagaimana menjadi lecturers yang entrepreneurial. Biasanya lecturers sangat tidak entrepreneurial, Pak, academician. Nah, jadi bagaimana Bapak tadi bilang tantangannya beda, ya. Jadi ini aja tanggalnya ada tanggal berapa itu? 11 sampai 20 Oktober, tiap hari 1,5 jam, Pak. Malam. Ya, ada rate kalau 5, kalau 3, kalau 1. Ya ini memang yang dari kita ini 7 juta, 18 juta dan 25 juta. Terima kasih Ibu Bapak, Saudara sekalian, dan kita ketemu lagi hari Sabtu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih Pak Hermawan, Bu Filiana, dan juga Bapak Irhas Effendi. Baik marketer, sesi tadi juga sayang sekali menutup perjumpaan kita pada program Marketeers Goes to Campus episode kali ini. Bagi marketeers, jangan lupa saksikan terus Marketeers Goes to Campus setiap hari Sabtu pukul 10 waktu Indonesia Barat. Saya Ayu Ambalika beserta kerabat kerja yang bertugas dengan menerapkan protokol kesehatan pamit undur diri. Jangan lupa like, comment, dan subscribe di channel Marketeers TV untuk mendapatkan update-update terbarunya. Stay clean, stay healthy, stay safe Indonesia. Sampai jumpa Marketeers.